Saya ketemu ini bahannya pahit nih, Bapak tolonglah. Akhirnya. Baru kali ini sepakat. Akhirnya ya Pak. Saya pun nungguin momen of sepakat ini. Tapi kadang-kadang untuk konsisten itu memang perlu keras kepala. Gitu. Udah bilang jangan, Mbak Deta jangan. Sebenarnya mudah tapi jawabannya susah. Semangat pagi, hai kembali lagi bersama podcast Suara di Hati. Tentunya kalau kita sudah berada di podcast, saya kembali mendatangkan narasumber yang luar biasa. Hari ini kebetulan direksi kita menyempatkan waktu untuk bisa hadir di tengah kesibukannya. Boleh kita menyapa dulu ya bapak-bapak semua. Selamat datang Pak Natapon, baru pertama ya Pak? Ya, ini pertama kali. Baru pertama kali. Gugup Pak? Agak kukup Agak. sedikit. Boleh? Kelihatan kan? Kelihatan ya Pak. Jadi duduknya agak beda ya Pak dari biasanya ya. Apalagi ada di depan nih. Oke. Tapi udah belajar lebih dulu dengan Pak Deta dengan Pak Tria tadi Pak. Ya, udah kasih spill ya Pak. Oh ya. Oke, Pak Natapon terima kasih sudah meluangkan waktu ya Pak. Kemudian tentu kembali saya menyapa Pak Deta. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Sehat ya Pak? Sehat. Oke. Terima kasih Pak Deta juga sudah kembali meluangkan waktu ya Pak. Rasanya kita gak akan bosan-bosan kalau ngobrol dengan Pak Deta ya. Baik, selanjutnya Pak Tria. Dengan kita berarti membosankan. So sering nih. Oke. Selamat siang, semangat pagi Pak Tria. Selamat Sehat ya pagi. Pak. Alhamdulillah. Kayaknya ini kali kedua ya Pak. Ya, kedua. Ya, ngobrol sama Pak Tria itu selalu seru karena insight-nya itu selalu banyak ya Pak. Alhamdulillah. Amin. Pak Deta ketawa. Baik, kali ini kita Pak Tria, Pak Deta, Pak Natapon, tentunya kami juga pengen, kan kita baru saja berusia 27 tahun ya, Bapak-bapak semua, dan luar biasa rasanya. Jadi kami pengen sedikit ngobrol-ngobrol terkait dengan 27 tahunnya kita nih, Pak, gitu ya. Nah, biasanya kan kita yang ditanyain nih, targetnya udah sampai mana gitu kan, kalau meeting-meeting ya sama bapak-bapak ini. Iya. Sekarang Pak, boleh nggak sih Pak kita spill sedikit atau bisa tahu capaian target PKN ini Pak seperti apa sih? Mulai dari saya ke Pak Tria dulu boleh ya Pak ya, pengembangan kita di luar dari 26 tahun menuju ke 27 tahun itu seperti apa sih Pak? Ini pertanyaannya ke Pak Deta. Enggak dong. Ya ditanya Patria. Ya, saya melihat ya. Ini kalau kita lihat ya dari awal, saya mungkin di antara Pak Deta, Pak Natapon kan mungkin sayang. Dia selalu bilang kan kakak tertua. Padahal yang paling manja mah dia gitu kan. Okay. Kan manjanya sama kakak biasanya emang gitu sih Pak. Pertama kan bersyukur ya. Bersyukur ternyata kita sudah sampai sejauh ini gitu. Hal-hal yang rasanya dulu tuh sangat sulit untuk rasanya. Kita ngebayang aja untuk bisa jualan PKN ini kita dulu nggak pernah. Kita nggak pernah. Nah, sekarang kita malah memantapkan posisi kita sebagai salah satu leader di batubara yang berkalori rendah. Salah satu. Pertama itu. Yang kedua, nggak cuma di bidang itu ya. Di beberapa hal kita juga bisa dikatakan lead lah di sektor batubara ya. Pertama mungkin di streamline atau di hilirisasi batubara. Kita alhamdulillah kita bisa menghasilkan ya, mendirikan mengembangkan pabrik pengolahan batubara menjadi semi kokas kan, yang megah energi katulistiwa. Itu pertama kali di Indonesia dan kita dapat award loh dari pemerintah untuk itu. Nah, dengan segala tantangan dan segala macam, ternyata kita juga menurut saya itu masih bisa berkontribusi sangat aktif kepada masyarakat. Jadi memang kan konsepnya kita itu kan kita tuh ingin memberi manfaat untuk semua stakeholder. Ya pemegang saham kita, ya pemerintah, ya juga buyer kan mesti mendapatkan barang yang berkualitas dari kita, tepat waktu, harganya masuk akal gitu kan. Juga vendor. Di tengah keterbatasan di tengah tadi semua ya, masalah-masalah yang kita hadapi. Saya dulu tuh pernah rasanya ya Pak Deta kita ke Minerva, kita pernah dibilang ini nih
barang setan ini katanya gitu kan. Saking mereka nggak yakin kita bisa jualan. Karena pada saat kita memulai bisnis ini, yang laku itu ya di pasar itu 6.300 gar. Kita 3.400, 3.100 sih Pak Deta ya. Satu pun tidak ada orang yang mengira kita bisa. Even mungkin saudara kita ya. Termasuk Saudara kita tidak yakin. Tapi sekarang alhamdulillah. Nah, dengan segala keterbatasan itu, kita tuh masih bisa memberikan perhatian dan penuh lagi kepada masyarakat sekitar. Mungkin PKN menjadi salah satu pionir lah ya, yang untuk ya di bidang pendidikan misalnya kita mengirim mahasiswa dari sini kerjasama dengan perguruan tinggi ternama di Indonesia, mengirim mahasiswa keluar dan ujungnya balik ke tempat kita. Ada yang sebagian kerjasama kita, ada yang sebagian tempat lain. Tapi intinya apa? Kita benar-benar berharap, dan ini yakin, saya punya keyakinan yang sangat pertama dan bersyukur, memberikan berkah. Jadi setiap kehadiran kita mesti memberikan manfaat buat umat manusia. Jadi 3 hal. Satu, pencapaian dari bidang market dan produksi. Ini kan untuk kita semua, untuk shareholder segala macam, return yang cukup, kan? Kemudian apa? Program pemerintah. Batu bara ini nggak boleh cuma sampai di sini. Mesti menghasilkan sesuatu yang lebih green dan segala macam. Kita leading di sana. Kalau saya katakan, dan yang ketiga, kita nggak pernah lupa bahwa kita ini hidup dengan masyarakat yang ada di sini. Kalau kena ada mereka mungkin kita juga susah gitu kan. Masyarakat itu dalam artian tidak cuma masyarakat kecil di bawah, tapi ya pemerintahannya dan segala macam. Semuanya berkolaborasi dan memberikan inputan kerjasama yang sangat baik kepada, sangat konstruktif gitu. Nah ini yang saya syukuri sebagai kakak tertua ya Pak. Betul. Nah, yang muda-muda ini luar biasa lagi kerjanya gitu kan. Pak, tapi saya jadi penasaran nih Pak. Tadi kalau Pak Tria sempat men-spill ya Pak, bahwa kita itu sempat ibaratnya orang nggak yakin, emang yakin bisa dengan segitu. Tapi apa sih yang membuat para direksi nih Pak justru berani untuk sampai ke jalan ini gitu Pak Tria? Bahkan kita udah sampai berdiri di 27 tahun nih Pak. Oh iya. Saya pikir gini, ini kan masalah waktu. Kan tidak pernah juga orang dulu menyangka akan ada listrik kan. Ya kan? Jadi kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Begitu juga yang lain segala macam. Itu yang saya rasakan. Tapi Pak Tria, Pak Deta, Pak Nata pun harus sepanjang masa ya. Yang kedua, saya selalu punya keyakinan setiap kesulitan, setiap masalah pasti ada jawabannya. Tergantung kita bagaimana berikhtiar. Nah, solusinya mungkin bisa datang cepat, bisa datang sedikit lambat, atau bisa datang lambat sekali gitu. Tergantung inisiatif kita, kreativitas dan determinasi, artinya keyakinan kita bisa enggak. Dan kita alhamdulillah nih punya keyakinan yang sangat kuat. Masa sih ini nggak bisa kita? Nah, ini barang kan bagus, sumber energi. Energi ini pasti dibutuhkan kalau negara kita mau maju, iya kan? Kita udah punya. Nah masalah yang lain kan kita lihat pasti ada teknologinya gitu. Itulah kira-kira yang keyakinan itu yang bertambah terus. Dan mudah-mudahan ke depan kita juga akan masuk lagi ke hilirisasi yang lebih kehilir nih, insya Allah. Artinya terus ada pengembangan ya terus Pak ya, mulai dari 26 kita menuju ke 2, sepertinya targetnya juga makin ditingkatkan nih ya Pak ya. Harus. Untuk para karyawan. Oke, kalau tadi itu kan kita melihat dari sisi luar ya Pak, bahwa evaluasi kita dari 26 menuju ke 27 ini, kalau saya ngeliat adalah Pak Tria mulai semakin banyak stakeholder yang bergabung, semakin banyak universitas, bahkan juga saya tadi pas perjalanan ke sini sempat melihat ada piagam penghargaan bahwa PKN itu salah satu perusahaan yang memberikan beasiswa terbanyak di salah satu universitas gitu ya. Oh, iya. Pak Tria ya tuh. Nah, kalau kita lihat dari sisi luar itu kan ini ya Pak, seperti itu perjalanan evaluasi kita setahun. Pak Deta, gimana nih kalau di dalam internal kita itu seperti apa sih Pak evaluasi target atau capaian target kita dari 26 ke 27 ini Pak? Ke 26 dulu ya? Iya betul. Boleh jawab ke 26. Yang diceritakan Pak Tria tadi itu, yang diberikan penjelasan sama Pak Tria tadi itu adalah bagaimana kita sampai 26 dulu nih tadi. Oke. Jadi 26 itu kan perjalanan panjang itu butuh konsistensi. Konsistensi beda sama keras kepala ya by the way, itu agak beda. Konsistensi terhadap bagaimana kita menjalankan bisnis proses kita. Pak Tria bilang tadi banyak yang nggak percaya. Banyak yang sekarang orang mikir, oh bisa ya gitu ya. Itu sudah banyak. Sudah mungkin 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Sudah banyak yang beranggapan, even tahu tadi Pak Tria bilang dari Minerba, itu mempertanyakan, wah ini barang setan gitu ya.
7 tahun yang lalu udah diem. 7 tahun yang lalu udah diem. Nah, capaian sampai 26 udah sampai situ. Bagaimana 26 ke 27-nya, saya pikir mempertahankan lebih susah daripada mencapainya. Betul. Pasti akan lebih susah. Bagaimana kita akhirnya hidup di dalam sebuah modernisasi yang akan terus berjalan ke depan nih. Saya berani jamin dulu mungkin kita nggak pernah pikir ada podcast kayak beginian, nggak pernah mikir dulu ya. Dulu namanya TVRI Pak Tria. Ya cuma ada TVRI ada atau sanggar cerita radio dulu. Sekarang kita pakai podcast. Sekarang sudah banyak orang nggak pakai nonton TV lagi. Mereka sudah punya Netflix-nya, mereka sudah punya YouTube-nya, dan mungkin mereka udah punya iFlix dan yang lain macam-macamnya. 21 Cineplex mungkin sekarang ngapain dibuka? Iya. Tinggal tungguin aja live streaming dari YouTube yang live atau yang ini kan macam-macam. Jadi banyak bagaimana mempertahankan posisi PKN sebagai pionir atas kalori rendah ini di dalam semua modernisasi yang lain. Itu yang harus kita targetkan. Jadi capaiannya adalah ya kita di sini sekarang kita seorang kalori rendah dengan kapasitas produksi yang mungkin tidak bombastis. Tapi semua aspek dalam kehidupan sekitar kita plus juga nilai tambah kepada sebuah batu bara ini sudah kita jalankan. Bagaimana cara mempertahankan dengan tantangan modernisasi selanjutnya. Itu sih mungkin saya pikir itu yang kenapa ya tema kemarin waktu ulang tahun menginspirasi segala macam. Ya coba inspire diri kita lagi. Jangan cuma berhenti sampai sini mimpinya. Mimpinya harus lebih lagi karena ke depan pasti akan jauh lebih susah lagi pasti. Itu sih mungkin dari saya. Tapi kadang-kadang untuk konsisten itu memang perlu keras kepala gitu. Yeah. Udah bilang jangan. Mbak Rita jangan. Artinya mungkin kalau konsisten itu kan Pak artinya ada keras kepala di dalamnya tapi masih bisa selama tujuannya masih benar gitu ya. Saya yakin kita bisa bertahan pun ya karena bapak-bapak dengan segala macam kriterianya, karakternya yang bisa jadi menyatu atau kalau tadi GM bilang puzzle-nya makin ketemu nih Pak gitu. Oke. Nah, kalau dari Pak Natapon sendiri Pak, capaian kita 1 tahun terakhir itu seperti apa sih Pak? Tahun ini ya, Iya, tahun 2024. Dari 26 tahun PKN menuju 27 tahun ini Pak. Maksudnya Produksinya tahun ini dulu ya. Betul Pak. Produksi tahun ini menurut saya ini kitanya cukup baik di dalam kondisi cuaca tahun ini tidak terlalu rambut panjang. Ya, rambut panjang. Bukan itu ini, kata-kata itu nggak boleh keluar lagi katanya. Jadi target kita di angka 4,7 juta produksi. Sekalian saja ya. Sekalian saja. Ini emang sekalian dulu ya. Karena saya lama di sekalian. Jadi kita dapat mungkin forecast saya itu sampai akhir tahun 4,5 juta sekian itu. Jatuh dari target sedikit. Tapi menurut saya sendiri di dalam kondisi cuaca tahun ini yang tidak sesuai dengan prediksi itu lumayan lah. Ya. Bagus lah. Bagus. Ya. Oke. Dan juga untuk ini kita masih tetapnya untuk tingkatkan produksi. Ya. Untuk tahun depan mungkin Norma belum tahu ya. Belum. Tapi kita akan tambah lagi produksi. Ya, berarti maksudnya batubara kita tadi di dalam kalori yang rendah. Masa tapi depan itu produksinya nambah terus ya Pak. Uniknya itu ya. Ya saya lihat dari saya lihat dari sebelum tahun kemarin ya kita mulai dari 1 juta, 2 juta, 3 juta dan kita berani naik sampai 4 juta dan tahun depan mungkin 5 juta itu target kita. Ini sekalian aja ya. Yang 3.100 ya. Yang dari tadi yang Pak Tria, Pak Deta bilang dulu kenapa berani? Iya. Oke, saya. Kenapa berani Pak? Kenapa berani? Saya sendiri dulunya waktu masih ya jadi staf biasanya maafnya staf biasa. Di Samarinda ada
kita punya kalorinya 4.000. Betul. 4.500. Percaya tahun itu kita mau tinggalkan. Justru ditinggalkan ya. Siapa mau beli ya? TM-nya 35%. Siapa mau beli? Kitanya cari-cari TM 25, 26. Tidak ada yang ambil. Tahun 2000 sekian lah. Ya, ya. Sampai kita tidak mau bebas lahan. Kita tidak sudah hitungnya nanti beberapa tahun lagi akan tutup tambang nih. Sedangkan cadangan itu lumayan besar kan. Itu 4.500. Sekarang sudah mau habis yang 4.500. Makanya batu bara kita bisa jadi menarik dan sudah masuk di pasar dunia lah, atau pasar di dalam negara kita ya. Itu yang kita berani untuk tambahan produksi. Tambahan produksi. Dan dari saya cookie. Ya, cookie chef. Ya, saya Chef Nat. Caka di dapur. Yang order Pak Tria sama Pak Pak Deta ya. Pak Deta yang Jadi order ya. saya tidak boleh, saya tidak mungkin juga kalau saya masak kurang enak dan yang Suka diprotes sama Pak Deta nggak Pak kalau kurang enak masaknya Pak? jelas ya. Itu supaya saya harus jaga kan. Bagaimana cara masak itu cukup bagus kan. Nah, itu yang menurut saya itu yang bikin batu bara kitanya bisa dipercaya percaya oleh orang lain, orang buyer kita. Ya. Sehingga makin bertambah bayarnya ya Pak. Ya. Dan saya sini kalau saya yakin kalau saya sudah masak, ya, saya pakai kata masak lah. Saya yakin Pak Deta bisa jual menu yang saya masak. Bagaimana pun rasanya gitu. Bagaimana rasanya? Ya. Tapi saya juga harus jaga kualitas. Kitanya kualitinya landa. Nah, jadi kalau kita bisa jaganya, maksudnya yang pembelinya sudah tahu batu bara kitanya seperti ini kan, dan mereka sudah bisa terima. Nah, jadi kita harus jaga, inilah yang kita komit. Nah, kalau rasa pahit sedikit, saya akan ditegur Pak Deta. Atau nanti Pak Deta merubah menu nggak sih kalau pahit sedikit? Ya itu sedangkan Pak Deta. Kitanya tidak bisa. Kita memang kalau kita ketemu yang kualitas yang berbeda, ya. Dari saya sih harus kasih tahu ke Pak Deta. Saya ketemu ini bahan yang pahit nih, Bapak tolonglah. Tolong gitu. carikan yang suka pahit gitu ya. Dan cara asalnya informasi yang kita ketemu itu secepatlah sampaikan ke beliau itu aja. Ya. Biar Pak Deta jualannya lebih ini varian. Saya SPG-nya mereka berdua. Saya sales promotion girl ya mereka berdua. Pak, kalau misalnya kan karena rasanya menjadi unik, kalau saya bilangnya adalah kita ini kan perusahaan yang unik ya Pak ya. Perusahaan unik. Kalau tadi Pak Tria cerita tentang struggle-nya meyakinkan bahwa bisa, kemudian Pak Deta jualannya gimana sih caranya supaya bisa tetap tidak kalah saing, kemudian Pak Nat meramu mengkokinya supaya bahan yang kita seadanya ini bisa jadi bahan yang wow. Pak, apa sih bebannya yang mungkin, atau bukan beban sih Pak, tapi kayak lebih tantangannya Pak di tengah kondisi keunikan kita ini, Pak Tria, Pak Deta, sama Pak Natapon, maksudnya ini batu bara kita nih kurang, maksudnya tidak sama dengan yang lain gitu ya Pak ya, maksudnya tantangan di setahun belakangan inilah Pak, kalau misalnya kan kita sudah bisa meyakinkan bahwa SDM kita bisa nih bertahan gitu, tapi untuk bisa meningkatkan itu bebannya atau tanggung jawabnya seperti apa sih Pak? Gitu. Siapa duluan? Siapa dulu? Mau kokinya dulu, mau yang jualannya dulu, atau yang mempromosikannya dulu, boleh silakan. Terserah, mungkin yang jualan dulu. Kok lempar-lemparan sih? Gak apa-apa. Oke. Mestinya jawaban kita mirip-mirip, bertiga kita mirip. Itu tadi saya bilang, bagaimana caranya seorang kalori rendah ini akhirnya harus menghadapi modernisasi.
mengutip Patria tadi bahwa kita tahu pola pikir mungkin gini ya, pola mangkok kepala kami ini adalah bagaikan seperti layaknya orang nggak pernah ngimpi kan nyampe bulan dulu. Ya sama, kami juga begitu. Kita nggak pernah berpikir bahwa kalori rendah ini adalah liability. Itu dulu. Jangan pernah menganggap bahwa kalori rendah ini adalah liability. We never put that as a liability. Nomor satu, set of mind pertama. Set of mind kedua, saya pikir teamwork untuk akhirnya kita tahu yang mau kita hadapin masalahnya apa. Itu dari Patria sendiri, dari Kunatapon sendiri, belum lagi Pak Hari itu yang lagi nonton mungkin Pak Hari. Ya, itu ada sendiri, pasti ada sendiri. Semua dari kami memiliki porsi problem yang akan kita hadapi. Caranya bagaimana untuk akhirnya problem ini nanti di depan nih, modernisasi yang harus kita hadapin ini punya solusinya kan. Berarti masing-masing porsi harus ngasih rembukan ide, rembukan bagaimana inovasinya, rembukan bagaimana kreativitasnya. Itu adalah bagaimana kami melihat sebuah situasi gitu. Dan kami yakin nih, saya pikir dengan kolega-kolega Patria nggak tahu nih perasaan gue aja saya ini ya. Kami siap menghadapi yang macam-macam. Kami siap menghadapi tantangan apapun juga. Beserta semua tim Batalion PKN. Karena kan kontekstualnya sekarang kalori ini mungkin baru cuma sampai sini nih. Tapi mengutip Patria tadi, Patria lagi ngapain tadi? Patria lagi mencari solusi hilirisasi baru yang mungkin akan merubah batubara ini ke dalam bentuk market lain. Ya, ini ada yang kita cari gitu. Kita nggak berhenti sampai cuman satu wujud. Kita harus abstrak mikirnya. Kita harus mikir di luar kotaknya gitu. Bahwa kita nggak mikir cuma hanya batubara. PKN penambang iya. Tapi produknya kan nggak harus batubara. Harus banyak produk lainnya ya Pak yang dihasilkan. Betul. Ya gitu ya kakak tertua. Siap. Jadi memang yang paling konkret seperti kata Pak Deta tadi. Kita juga tahu ke depan kan pasti tantangannya semakin banyak, terutama dari isu lingkungan, peraturan segala macam kan. Tapi kita kan nggak bisa menolak. Yang bisa kita lakukan adalah kita menyesuaikan diri kan. Beradaptasi kita ya beradaptasi Pak. Gitu. Makanya dikatakan pada kita mesti mencari teknologi hilirisasi yang bisa membuat ini menjadi lebih baik, lebih green istilahnya gitu kan. Mesti dicari gitu kan. Yang pertama. Nah, supaya gitu kan cara kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Inovasinya harus jalan terus nih. Kenapa Pak? saya sangat appreciate dengan dia. Saya sengaja di sini saya katakan saya appreciate dengan programnya Pak Deta QCC, QCP itu kan mendidik orang-orang kita itu supaya kritis. Kemudian berpikir analitis dan sistematis kan, melihat masalah dan kemudian di setiap masalah pasti ada gejala, pasti ada tren. Nah, kemana nih arahnya? Nah, itu akan menentukan kita tuh melangkah kemana gitu. Itu menentukan. Jadi tidak pernah berhenti untuk belajar berpikir. Nah, satu lagi Pak Deta bilang jangan dianggap liabilities. Saya bilang batu bara kita ini adalah aset kita. Kemudian karyawan kita adalah aset kita. Kemudian value yang sudah kita bentuk nih, kerjasama, saling percaya, selalu tidak pernah puas dengan pencapaian. Jadi targetnya selalu ditambah, ya, ditambah. Kalau udah bisa sekarang 2, besok mesti 5. Udah bisa 5, bisa 7. Jadi tidak pernah berhenti untuk melakukan improvement gitu, ya kan? Pak Natapon, wah Pak ini barangnya nggak ada nih. Pahit. Nah, pahit kok terus. Ya, Sar ya, gua cariin nih kata Pak Deta di mana nih? Oh di situ tuh banyak yang suka yang pahit. Orang sana tuh sudah sangat mengerti kesehatan, nggak suka yang manis-manis. Kadang mereka sudah cukup manis gitu, enggak? Belilah. Nah, diantarlah. Oke, kan tinggal masalah harga. Kalau misalnya masih cukup berat, ya tanya ke Pak Natapon, bisa nggak produksinya lebih efisien? Supaya kita masih punya margin nih. Jadi bukan dibuang, tapi ini dimanfaatkannya jadi peluang gitu. Dengan tetap QCD, kualitinya kita jaga. Kalau kita janji A, kualitasnya masih A yang kita kirim. Ya kan? Cost-nya segitu, masih segitu dan delivery. Kalau kita janji besok, jangan sebulan lagi baru nyampe. Marah orang sama kita. Orang butuh sekarang kok nyampenya sebulan lagi. Tepat waktu. Pak. Jadi segala budaya plus QCD dan lain-lain dan selalu melihat kesempatan ke depan untuk hilirisasi. Saya pikir itu kuncinya. Gitu. Kalau Gitu ya?
Betul. Adinda. Siap, siap Kak. Artinya berarti kan kalau di manajemen ini ngelihatnya sesuatu itu selalu peluang ya Pak ya. Bukan sebuah bencana, musibah, tapi apapun yang ada di depan kita itu adalah peluang untuk bisa semakin berkembang ya. Masalah itu solusinya pasti ada. Nah, Oh iya betul. kita maunya gimana? Mau cari solusi Iya. atau nangis bombay dengan masalah gitu kan? Atau pernah nggak sih Pak nangis Bombay dulu baru solusinya? Ah, pasti ada. Oh pasti. 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 Ya, Pasti. Oh, Ya, pasti marah-marah tuh pasti. Selalu ada solusi. Tapi selalu ada solusi gitu. Pak, kalau dari Panatapan kan tadi udah ini sebagai koki nih Pak. Sebagai koki ibaratnya produk yang produk unik ini ya Pak. Apa tantangan Pak Natapon yang selalu dikejar Pak Deta, dikejar Pak Triani untuk jualannya supaya bisa tadi QCD-nya bisa lebih oke nih Pak? Oke. Kalau dari bagian operation-nya, menurut saya ini beliau 10 tahun ya. Saya punyanya bahannya apa aja kan, dan di mana. Bukan cuman ada apa aja, di mana. Di juga. mana? Tambang kitanya, misalnya kita punya barang ya, tapi simpan di raji. Iya. Masing-masing laci kan namanya. Laci, betul, laci, betul. ya. Lemari, laci, ya. Lemari. Nah, kita perlu tahu dulu semua laci itu ada berapa banyak. Nah, itu dulu kan. Nah, yang bagus itu di laci yang mana, yang kurang bagus, nah, tapi masih bisa diambil di mana. Jadi itu tugas saya. Oke. Harus cari tahu dulu. Kalau kita ketemu, oh ternyata yang bagus nih di dalam laci yang perlu kunci yang spesial itu kan. Begini. Itulah saya akan minta tolong Patria, tolongnya buka laci ini, bantu buka laci ini. Nah, itu contohnya. Jadi, Kunci spesial. ya, jadi pertama saya harus cari tahu dulu semuanya kita punya aset itu berapa banyak yang bisa diambil. Nah, memang ada yang bisa langsung, ada yang perlu effort sedikit. Nah, itu tergantung dampak ke lingkungan, dampak ke masyarakat, bagaimana. Jadi saya perlu kategorikan ini bisa, ini tidak bisa. Nah itu quantity ya, itu volume kan. Nah, sebenarnya masih belum jelas juga. Kemarin saya dimarahin Pak Deta Patria, kok angka-angka ini kok berubah terus. Tapi oke, tidak apa-apa, itu quantity. Tapi quality itu makanya kalau kita sudah tahu di mana-mana itu ada barang dan kualitas yang berbeda. Saya mau jadi cookie yang pinter lah, walaupun masih kurang ya, tapi masih mau cari solusi bagaimana bisa masak cukup bagus buat sesuai Pak Deta. selera sesuai Pak Deta dan Pak Tria ya, Pak. Makanya itu yang kita perlu tahu di mana barang kita ini bagus, ini tidak bagus. Tapi kalau kita mau masak harus campur sesuai dengan selera. Itu yang kita akan lakukan. Nah, jadi spek yang kita komit kepada Deta itu kita harus kalau tidak saya dimarahin. Dimarahin Pak Deta ya. Tapi walaupun saya masak kurang enak, Pak Deta masih bisa jual. Pak Deta. Itu Pak Deta masih bisa jual. Luar biasa sekali kerjasama ternyata di di level direksi pun tingkat teamworknya juga masih terus dijaga ya Pak. Maksudnya artinya kan hari ini kan kita menggalakkan, ada di direksi manajemen menggalakkan ayo semakin kita keeratkan lagi kerjasamanya gitu ya Pak Tria, Pak Deta sama Pak Natapon. Pak, tapi saya juga sedikit penasaran nih Pak Tria. Apa sih Pak hal-hal dari 26 tahun menuju 2 tahun kita tentu masih ada PR banyak, kalau apalagi tadi kalau Pak Tria bilang bahwa kita ya targetnya harus terus naik gitu ya. Kemudian inovasinya harus makin tinggi dan tidak hanya berinovasi tapi kualitas kita pun harus makin meningkat. Baik dari inovasinya bahkan sumber daya manusia yang ada di dalamnya ya Pak. Apa sih Pak kita masih PR-PR yang di 2024 ini atau dari 26 tahun yang tentu mulai dari level GM sampai ke bawah harus terus tingkatkan gitu Pak, atau PR yang belum selesai Pak di 26 yang tentunya masih harus diselesaikan di 27 ini?
Siapa duluan? Saya pikir gini, nanti Pak Deta, Pak Natapon nambah. Istilahnya mungkin punctuality ya. Betul. Ya. Ini yang saya pikir ini yang mesti. Apa itu punctuality? Apa itu punctuality kan? Saya pikir gini, masalah itu mesti benar-benar kita kuasai sampai detail gitu. Dan kita mesti cari akar permasalahannya dan mencari jalan keluarnya itu dengan benar. Dan mesti diikuti sampai jadi. Jadi kalau saya bilang A, memang A lah artinya gitu. Benar. Pasti gitu. Ini sederhana. Saya tadi pagi meeting di salah satu grup kita gitu kan. 1 sampai 10 bulan ini itu GR-nya ada sekitar 420 Job request. Job request. Job request itu adalah permintaan atas sesuatu yang di luar schedule kan. Saya bilang, bisa nggak tahun depan kita tuh job requestnya maksimum tuh 200. Kalau job requestnya 200, berapa banyak yang bisa kita hemat? Biayanya kan untuk bisa mengalahkan kan kita perlu spare part. Kita pemesannya bisa berkala, diatur. Juga alokasi orang. Nah ujung-ujungnya kan semuanya kan menjadi lebih hemat gitu. Nah kalau bisa seperti itu Pak, plannya mesti punctual. Nah saya katakan QCP itu kan mendidik kita. Ada nih, setiap data penyimpangan itu pasti ada trennya kan. Nah kemana nih larinya? Nah bisa nggak kita cari jalan keluarnya? Jadi itu yang saya pikir. Kalau kita sudah benar-benar bisa persisten, pas ya. Ya misalnya gini, planning bisa nggak planning kita ya? Deviasinya cuma maksimum 2% misalnya gitu. Ini curhat atau? Misalnya Oh, gitu. curhat. Misal. Gimana Pak? Pak Natapon. Misal. Sorry. Misal. Kita ke bawah ruangan direksi. Kita ke bawah ruangan direksi. Di direksi begitu. Gitu. Paling nanti rangkul-rangkulan. Tadi di bawah 2% ya Pak katanya. Misalnya plus minus 2%. Kalau persis kan enggak, ya susah lah ya. Karena kita bermain dengan yang sumber daya alam. Tapi bisa enggak? Jadi semakin diperkecil ya, dipersempit biasnya gitu. Kesalahannya kalau kita ngomong standard of error itu mesti maksimum 2% gitu ya Pak Deta ya gitu. Supaya apa? Supaya semuanya nyaman gitu kan. Gitu juga kalau misalnya Pak Deta misalnya janjiin sesuatu, saya bisa ke sana. Mesti segitu. Dengan harga segitu mesti gitu. Ya, mesti fokus semua sumber daya dialokasikan ke sana supaya dapat gitu. Gitu juga kalau kan ngomong kita, Pak, aku perlu itu kata Pak, aku perlu buka lemari itu. Nah, ya kalau lemari itu Pak, jangan sekarang ya Pak, 3 bulan lagi. Nah, misalnya kan begitu. Nah, kalau toh misalnya kita perlu 3 bulan kita kasih tahu. Dan masih bisa 3 bulan. Karena kalau enggak perencanaannya bermasalah. Jualannya bermasalah. Ya, itu kira-kira. Jadi kalau dari saya, punctuality-nya mesti kita perketat atau mesti kita dapatkan. Jadi kita udah sampai ke scale of economic lah ya. Kalau untuk menambang ya, udah lumayan efisien lah. Nah, tinggal punctuality-nya. Gimana antara rencana sama eksekusi itu persis lah misalnya gitu. Atau R. Kalau bisa berarti kalau misalnya saya ngelihat kalau dari Pak Tria tadi adalah PR kita yang belum selesai nih Pak adalah runtutan berpikirnya. Kalau di improvement kan ada X step-nya itu harus benar supaya bisa menghasilkan hasil yang dari tadinya plan-nya itu sesuai dengan hasil aktual terjadinya gitu ya Pak Tria. Dan ngikutin juga. Dan diikutin. Yes. PDCA-nya mesti jalan. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Gitu. Jangan kaget-kaget di akhir ya Pak ya. Nanti hasilnya loh kok beda ya. Bedanya jauh pula ya Pak ya. Ya kalau dari tadi adiknya Pak Tria. Adik paling kecil aja. Ya kan tadi Pak Tria ada sedikit bau-bau kan. Saya kasih kesempatan Pak Tria, Pak Natapon dulu untuk meng-counter dulu. Silakan Pak 2% tadi. Tadi saya dengan angka 2% ya. Itu misal loh Pak. Tapi kalau bisa dapat bagus. Dan memang kurang lebih ini sama podcast loh ya, seperti bukan ruangan direksi nih. Ya, menurut saya sih kerja di tambang itu kita bisa dapat sesuai dengan target atau tidak itu planning itu penting. Nah, planning itu penting. Nah, kalau PR kita yang Mama tanya tadi kan, itu masih perlu kita
sedang improve lah dan selalu improve. Tapi maksud saya improve itu tidak mungkin ini sudah cukup paling bagus sudah ada. Improve itu perlu improve. Nah, pasti ada yang ini sudah diimprove, ini masih kurang, ini improve ya. Jadi branding itu kita harus improve. Nah, improve kenapa? Karena dulu kitanya tambangannya 2 juta, 3 juta. Tahun ini kita mau naik Lewat 2 kali lipat. hampir 5 juta, tapi masih tidak tercapai 5 juta akan target. Kita masih kurang target. Memang banyak kondisi, banyak parameter ya yang ada hubungan dengan angka yang kita tidak dapat sesuai dengan target. Cuaca kayak apakah itu kita perlu pakai itu untuk improve. Nah, kalau kita ketemu kondisi seperti tahun ini yang bikin kita tidak tercapai, solusinya pakai mana? Itu yang tim operation itu harus analisa dan improve. Nah, supaya tahun depan yang kita plan 5 juta itu kita bisa dapat. Oh, ini Karena bisa dapat informasinya 5 juta itu Pak Deta sudah jual semua. Jadi kalau jadi Bapak harus ya, saya harus tercapai. harus Ini curhat pada kesini, lempar curhat kesini. Harus ya Pak. Ya. Nggak ada lagi saya laci-lacian cuma ya. toaster ya, saya cuma toaster yang nyemesnya dia. kan. Jadi ini yang jelas itu branding itu yang penting dan kita harus improve. Nah, improve. Ya. Berarti nggak boleh salah laci lagi ya Pak. Nah, ya itu kita yang saya bilang tadi kan, kita sudah tahu barang kita di mana-mana itu. Jangan waktu mau pakai baru kasih tahu Pak Tria. Pak Tria saya minta kuncinya. Kunci belum dibeli, belum diambil. Selamat ya kan? Nah, itu. Jadi dari atas sampai bawah itu harus sinkron, harus kerjasama. Mungkin rekan-rekan kita sudah tahu manajemen dekat sekali dengan staf dan karyawan di lapangan kan. Nah, kita tidak ada cap antara atas sama bawah. Itu yang menurut saya itu yang bikin PKN-nya bisa tingkatkan produksi. Oke, mungkin itu dulu ya. Oke. Kalau gitu Pak Deta silakan Pak Gong. merangkum dari nih PR yang belum selesai nih Pak Deta. Baik, PR ini saya nggak bisa bilang itu PR ya, mungkin ya kalimat dari Patria sama Kunatapon. Ini memang kerjaan kita. Untuk improve itu part dari job description yang memang kita harus terima. Jadi tidak ada job description-nya. Saya nggak tahu. Saya pikir kelima direksi semua mengakui bahwa improvement itu job description. Inovasi itu job description. Jadi tidak boleh tidak dilaksanakan gitu. Wajib ya Pak. Wajib. Wajib. Improvement itu kita harus lebih baik dari kemarin. Selalu. Lebih baik dari kemarin lagi. Kalau misalnya kita kembali kemarin lusa gitu. Pertanyaan, ada yang salah di mana gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apa sih improvement kita yang masih jadi PR ya buat kita semua. Saya pikir seluruh badan struktur organisasi PKN ini segala macam nomor satu yang nanti tambahin ya, Bapak berdua bisa nambahin. Nomor satu yang saat ini yang lagi kita perlu pentingkan itu adalah bagaimana cara kita merencanakan pekerjaan kita dengan sesuai dan dengan referensi yang tepat. Oke. Karena kan semua analisa kita itu jadi gini, kalau kita bikin dua sisi koin mata uang koin dulu deh ya. Kita pemimpi nih, semua di direksi ini pemimpi. Kita yakin bahwa orang bisa ke bulan kok. PKN bisa berangkat ke bulan. Bahkan bisa jadi punya planet baru gitu. Itu pemimpi. Sisi lain, gimana caranya itu kan adalah pekerjaan lain. Itu mata uang koin satunya. Bahwa kita harus bisa tahu caranya, jangan cuma asal bicara. Mungkin nggak sih sampai ke bulan gitu ya Pak? Betul. Mimpi ya boleh, tapi merencanakan, berarti kita mungkin Pak Tria sampai bulan 1000 tahun lagi. Kita sampai bulan 100 tahun lagi. Kita sampai di bulan 10 tahun lagi.
Itu kan rencana, itu garis besar planning kita. Sama halnya apa yang diomongin Bapak ini berdua, bahwa kami melihat di seluruh struktur organisasi PKN ini, perencanaan adalah PR yang masih harus kita improve setiap hari. Hari ya, saya Setiap bilang hari bukan ya. setiap bulan, saya bukan bilang setiap tahun, setiap hari. Di semua tempat. Di semua lini departemen. Semua lini departemen. Nah, ini podcast ya, bukan bermaksud bukan bermaksud mengintimidasi. Cuman maksud saya mau bilang, kalau perencanaan kita tepat, maka setiap resiko atau setiap future problem itu sudah bisa kita taruh sebagai planning kita. Jadi future problemnya PKN apapun juga itu sudah ada sebenarnya di dalam rencana kita. Kita tahu kok, sebentar lagi kita ketemu lampu merah. Sudah Jadi bisa kita tunggu. siap-siap ya Pak ya. Mobil dengan kecepatan segini kita akan berhenti dulu ya. Remnya udah siap belum? Remnya belum nggak? Bannya gundul nggak? Dan semuanya. Atau Jadi, jangan sampai lupa rem di mana gitu ya Pak. betul. Handrem pun aman nggak gitu ya? Handrem pun aman. Jadi kalau Pak Tria Kunatapon tadi bilang kalau berkenaan dengan sinerginitas, gitu, sinergi ya. Nah, sinergi menarik nih kalau struktur organisasi. Sinergi kita untuk bikin planning butuh sinergi dan referensi yang penting ya. Jadi karena kan kalau misalnya referensinya cuma dari dia doang nih gitu ya. Percaya amat sih kamu segaul itu gitu. Kamu sepintar itu untuk menyatakan itu. Saya berani jamin saya tidak akan lebih pintar dari mereka dari semua anggota direksi kalau kita nggak kumpul bareng. Kalau kita nggak sebenarnya menyelesaikannya bareng-bareng. Nggak mungkin. Gak mungkin, otaknya cuma satu kok. Ini kalau gini otaknya jadi 3. Kalau ada Pak Hari otaknya jadi 4. Ada Pak Donald otaknya jadi 5. Jadi gak mungkin. Itu kenapa referensi harus lahir dari sinerginya antar departemen. Jangan pernah ngambil kesimpulan sendiri deh. Lu yakin kalian jadi Superman itu kagak mungkin. Gak ada Superman. Ya Patria dia pesilat doang bukan Superman ya. Jadi, cuman maksud saya gak mungkin. Tidak mungkin. Jadi saya cuma menjelaskan bahwa bagaimana kita memplanning, ya juga menjawab bagaimana caranya kita dapat referensinya. Terus kemudian nanya lagi, paretoin lagi ya, gimana cara dapat referensi yang benar? Ya koordinasi yang baik dong. Gimana cara koordinasi yang baik yang segala macam? Lanjut lagi, turun lagi ke pareto yang segala macam ini. Ya kamu berarti harus sering bertemu dan bertatap muka terhadap si problemnya tersebut. Sehingga akhirnya bisa koordinasi. Aku dia ada ini nih gitu. Kun, gimana Kun? Ini ditolak nih pahitnya Kun. Ya. Kalau pahitnya ditolak Kun, aku boleh pindah jadi bukan pahit gak? Kata-katanya, boleh getir gak? Getir. Patria, saya rasa kayaknya Kunatapon gak bisa nih Pak untuk segitu. Patria kuncinya bisa cepet-cepetan dikeluarin gak Pak? Kalau Patria bilang kuncinya gak bisa juga segala macam. Oke, Pak Hari, boleh gak kita turunin sekian? Jadi target kita sekian, kita agak panjangin sedikit Pak Hari waktunya. Masih cukup Pak Hari masih punya dompetnya. Semuanya ada. Nggak mungkin direksi nggak mungkin mikir sendiri-sendiri. Nggak mungkin. Kami menjadi satu unity atau satu kesatuan yang nggak bisa dipecahkan satu sama lain. Nggak bisa. Itu kenapa Dewan Direksi kalau misalnya bertengkar, Dewan Direksi kalau kelihatan sama teman-teman struktur organisasi nggak akur atau segala macam, jangan khawatir. Kami peluk-pelukan kok di dalam ruangan. Karena kenapa? Kami tidak bisa berdiri sendiri. The unity itu sudah given dan emang benar-benar dibutuhkan, emang sangat-sangat perlu gitu. Jadi kalau PR itu lebih baik lagi ke tahun 27, maka problem apapun juga bring it on. Kami siap terima sudah. Ya, karena udah ada planning yang tepatnya tadi ya. Dan kita tidak bicara kosong karena 26 tahun ini mengajarkan kita. 26 tahun ini buktinya kita juga gitu. Karena kalau kita tidak melewati masa itu dan percaya dengan itu, ya kita nggak sampai di sini. Gitu. Ya benar-benar ya Pak. Kan? Nah. Batu bara jeleknya tadi udah bisa jadi ada nilai tambahnya semakin bertambah gitu ya Pak. Kalau tadi saya ngelihat Pak dari Pak Natapon tadi menjelaskan bahwa PKN itu bukan hanya tentang jualan produk Pak, tapi tentang menambah nilai gitu ya, menambah nilai pada produk kita yang menurut orang lain kenapa bisa sih gitu kan Pak. Pak, memori paling yang berkesan nih Pak
untuk bapak-bapak direksi yang mungkin ini bisa jadi salah satu penyemangat kita nih untuk karyawan juga, bahwa ternyata ini adalah momen, ternyata di direksi ini jadi poin yang menjadi sesuatu yang ditangkap gitu Pak. Apa sih Pak momen-momen di dari perjalanan 26 tahun menuju 27 tahun ini? Patria yang punya 26. Punya 26. Momen, saya pikir sebenarnya yang paling utama itu bukan masalah momennya ya. Karena kita kan memang sudah dihadirkan seperti itu. Kita sudah dihadirkan ya, yang kita miliki cuman ini. Tapi alhamdulillahnya Pak, jumlahnya cukup banyak. Jumlahnya cukup banyak. Dan kita percaya, kan seperti saya katakan tadi, segala sesuatu itu pasti ada masanya gitu. Masalah sekarang bagaimana kita menyikapinya tanpa pernah lelah untuk mencoba mencari jalan keluar gitu. Mencari jalan keluar gitu. Nah, seperti dikatakan tadi gitu kan. Saya kalau momen sebenarnya ini cukup sebenarnya pengalaman yang kurang agak berat bagi saya. Tapi ini benar-benar berharga gitu. Pada saat kita pertama kali mencoba upgrading batu bara. Ya kan, itu kan kita hampir memakan korban ya Pak Deta ya. Sudah makan korban ya. Ada yang sudah. Dan itu saya tidak pernah terlupakan begitu. Itu momen pahit, tapi mengajarkan bagi saya bagaimana bahwa ya memang kita mesti bekerja dengan sangat hati-hati dan tidak boleh lengah, karena kita bermain dengan sumber energi kan yang setiap saat bisa menghasilkan ledakan dan segala macam gitu kan. Itu saya masih ingat sampai sekarang momen seperti itu gitu, dimana dan kita ya semuanya berdebu ya pada saat itu. Momen failure jadi pelajaran. Momen ya, jadi yang namanya momen itu kan bisa ya momen sukses, bisa momen gagal. Tapi itu yang melahirkan artinya lahirnya MEK. Itu melahirkan nanti insya Allah nih dalam waktu mungkin 2-3 tahun ke depan lain lagi. Belum bisa didiskus dulu, tapi akan lain lagi bentuk baru daripada pengembangan inovasi kita gitu. Ya itu yang tapi di atas semua itu yang selalu saya iniin di direksi itu ada tukang gas, ada tukang rem. Bisa. Ya, ada yang pakai gigi kosong gitu. Lengkap ya Pak. Lengkap gitu kan. Boleh di-spill nggak tukang gas dan tukang remnya itu Pak? Ada yang gigi kosong, ada yang tukang gas gitu kan. Nah itu yang membuat, jadi memang perlu keseimbangan. Nah, keseimbangan ini yang membuat saya itu yang momen yang setiap saat itu menjadi momen-momen yang sangat membahagiakan gitu. Dimana kadang-kadang sangat frustrasi, tapi lama-lama kok kangen juga ya. Marahan. Makanya Bapak nggak boleh cuti lama-lama ya Pak. Marahan, nggak ketemu 3 hari, nah, hari keempat ya pura-pura kan. Itu gimana? Patria masuk nggak hari ini jam berapa gitu ya? Luar biasa. Kalau begitu saya beralih ke tukang gas dan tukang rem tadi. Oke. Baik, silakan kalau Pak Deta ini kan pasti lebih terutama ke karyawannya gitu ya Pak Deta, banyak yang kemudian di target marketing tadi mungkin hasil masakannya koki kita gitu ya Pak. Silakan Pak. Momen ya? Banyak sih, banyak sekali Pak. Banyak. Dan saya tidak akan pernah menghilangkan satupun momen itu di dalam di dalam engine di belakang kepala saya. Tidak pernah, karena itu semua pelajaran bagus semua. Tidak ada satu detik pun dari karir saya di PKN ini yang tidak saya jadikan momen. Semuanya momen penting. Tapi kalau misalnya mau dititik beratkan, sebenarnya ada beberapa hal. Mungkin waktu itu kami semua seluruh direksi itu dihadapkan kepada harga paling buruk di dalam industri batu bara yang pernah ada di seluruh dunia. Itu adalah momen pencarian jati diri buat saya jadi tukang gas atau saya jadi tukang rem waktu itu. Kalau pribadi sih pada saat itu kita temukan jawabannya, maka keyakinan diri saya atas kemudian semua tim direksi ya pada saat itu untuk akhirnya kita menghadapi apapun juga kami siap gitu. Apa sih yang kita lakukan? Banyak. Jadi itu bentuk momen itu sebenarnya adalah waktu ya. Tapi kalau implementasi wujudnya banyak. Kita mulai dari konveyor ular naga itu. Kita mulai dari
Pasukan Laut Biru lahir. Sumber Alam Sukuro lahir. Kita mulai dari waktu Kunatapon harus merencanakan penambangan seperti apa, lahirlah Emega Energi Katulistiwa. Pada saat kemudian yang bersamaan juga Kunatapon harus berhadapan dari transisi sebuah penambangan yang sudah terbuka sekian banyak, kemudian beliau harus rapiin. Saya pikir semua momen itu penting. Saya sebutin salah satu semua momen penting. Ya itu tadi saya kata Patria. Mungkin buat pemirsa podcast yang lain ya. Kami juga pingin kenapa sih di 27 tahun ini kita sebut sebagai menginspirasi. Semoga gitu ya. Kami mau menunjukkan juga di direksi. Kami tidak selalu mesra. Tidak ada yang selalu mesra. Kami selalu berdebat. Saya nggak pakai kata-kata berdebat, maaf. Kami selalu berdebat. Karena kami yakin bahwa struktur organisasi ini tetap harus berputar. Kami berlima semua percaya. Jadi kami tidak selalu mesra. Kami tidak selalu tetapi kalau dilihat saat ini nih baik-baik semua segala macam, ya emang sebenarnya baik-baik aja gitu loh, nggak ada masalah. Tapi momentum direksi pada saat bengkrengan dan lagi berdebat, dan kenapa saya disebut sebagai tukang ngegas gitu ya, itu adalah hal yang saya cintai sekali. Saya sangat suka itu, bahwa kami semua berlima lagi naruh isi kepalanya ke dalam sebuah permasalahan di meja. Itu paling keren. Jadi kalau Anda tanya di mana sih? Ya setiap hari. Ya setiap hari begitu. Kalau di Jakarta tinggal masuk ruangannya Pak Hari, yuk bertengkar bebas gitu. Free fight. Kalau di sini bertengkar bebas di ruangan di Kunatapon. karena kalau ngelihat kan kerennya itu adalah kita di tengah keterbatasan justru Pak Tria menghasilkan sesuatu yang baru, pasukan birunya, ada MEK dan lain sebagainya gitu kan Pak. Artinya banyak potensi nih ya Pak yang ternyata memang kalau digali semakin dalam ya akan semakin keluar ya. Nah kalau dari kacamata direksi nih Bapak-bapak, potensi apa sih Pak yang mungkin hari ini saya atau mungkin pendengar podcast semua yang kita nggak menyadari bahwa ayo kita keluarkan potensi lagi yang itu belum maksimal sebenarnya, tapi itu wajib untuk kita keluarkan Pak. Coba dulu. Oke. Nanti lanjutin Patria ya. Kita ini dari berbagai macam budaya, layaknya Bhinneka Tunggal Ikanya. Orang berpikir bikin Republik Indonesia dari sekian banyak suku gimana caranya? Kejadian kan? Hal yang sama dari kita juga begitu. Kita semua dari berbagai macam usia. Direksinya kelihatan nggak dari berbagai macam usia? Termasuk Pak Hari ya, termasuk Pak Hari. Direksinya dari berbagai macam usia, dari berbagai macam kultur juga ada. Ada Raja Thailand di sini. Jadi bagaimana kami semua itu di dalam satu ruangan berani melepaskan otaknya di meja satu masing-masing dan solusinya lahir. Artinya masing-masing dari kita menjaga tetap integritas kita sebagai penanggung jawab. Integritas kita melaksanakan job description kita, yaitu improvement pun harus dilaksanakan. Ya bisa nggak? Saya bukannya berarti ngambek sama Patria pekerjaannya hilang nggak mungkin. Yeah. Saya akan kejar Patria. Oh saya kebalikannya, saya kejar Patria. Saya kejar Patria untuk akhirnya saya tetap jalan gitu. Sama kayak Kunatapon, pahit-pahit dikirim ke saya terus gitu. Gak ada jawaban. Pak Hari pasti akan nanya, mana pahitnya udah jadi apa? Udah jadi duit belum? Getirnya udah jadi duit belum? Manisnya udah jadi duit belum? Semuanya akan dikejar terus. Kita semua saling menjaga satu sama lain. Nah potensi ini, ini potensi menurut saya, bahwa masing-masing dari struktur organisasi punya itu. Siapa yang sudah lewat dari rekrutmen HRD PKN harusnya sudah melalui pemilihan dari kami. Marilah ketakutan untuk nggak enakan hilang. Marilah yang namanya berdebat sehat lahir. Kurangin drama, kurangin telenovela ya Patria ya. No baper club ya. Oke drama, oke ya. Kurangin tidak ada sebenarnya yang niat, kecuali memang berniat buruk ya. Tapi kami yakin semuanya niatannya baik. Tapi begitupun juga
kebobrokan negara ini kan, karena mementingkan masing-masing sendiri, nggak jadi jalan apa-apa kok. So potensi itu buat saya. Kalau teman-teman punya potensi untuk menaruh semuanya di dalam satu meja bareng-bareng dan dijadikan sebuah solusi. Itu menurut saya. Itu menurut saya. Saya nggak tahu, Pak Tria mungkin agak beda. Ya, mirip sih, tapi saya selalu melihat begini, terutama di kita ya. Saya selalu melihat kita tuh punya visi yang clear. Kita mau ke sana, ya kan? Dan kemudian satu hal yang selalu kita coba pertahankan, kita respect satu sama lain. Kita tidak pernah distrust. Bahwa kalau terjadi perbedaan pendapat itu bukan untuk bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk mencari solusi yang lebih baik, yang lebih bisa diterima gitu. Jadi itu ikatan itu yang dan itu dimiliki oleh karyawan kita kalau menurut saya gitu. Kalau itu tidak kita miliki, kita nggak sampai segini. Tanpa kita sadari kita seperti itu gitu. Tanpa kita sadari dan bisa adjust kan. Seperti tadi malam si Romi nyanyi, dia dibilang buaya, saya bukan buaya, dia bilang saya komodo. Dia adjusting. Ya itu adjusting, itu adjusting gitu. Itu yang saya katakan, jadi clear vision atau same target, kemudian strive to be excellent gitu kan, tapi compete each other gitu. Tujuannya ya mencari yang paling baik itu gitu, dan tidak ada yang sifatnya itu subjektif lah gitu kan. Berarti selalu siap Pak, noted Pak juga itu tidak selamanya bagus ya Pak ya. Iya, enggak. Artinya harus berani untuk menuangkan ide-idenya gitu ya Pak Tria. Ini ada cerita, saya lupa dulu bukunya itu, waktu itu Korean Air jatuh di laut, di samudra gitu kan, jatuh. Dari black box-nya itu sebenarnya sudah ada pembicaraan antara si co-pilot sama si pilot utamanya. Jadi si co-pilot sudah tahu, Pak ada kerusakan di mesin sebelah sana, si co-pilotnya. Tapi dia tidak berani ngomong. Karena dia merasa seniornya lebih hebat dari dia. Dan kalau dia ngomong nanti dia dimarahin. Sampai jatuh. Pada penjemputan negara itu ada mesin yang tidak berfungsi gitu. Andaikan dia beritahu lebih awal. Kalau dia beritahu lebih awal, pasti ada emergency. Iya kan? Karena kan pesawat itu kan satu mesin kan biasa bisa jalan. Cuman kecepatannya atau kemampuannya menjadi berkurang 40% gitu kan. Dan pesawat itu 1 detik itu berpengaruh. Jadi pilot itu kalau terjadi turbulen, dia cuma punya waktu 1 atau 2 detik untuk menyeimbangkan kembali ininya gitu, setirnya gitu ya. Kemudinya, ya kebayangkan, jadi kan garbage in garbage out gitu kan. Kalau anak buah melihat kan atasan ini tidak selamanya juga tahu. Yang kita miliki mungkin karena kita punya pengalaman lebih, kita pernah melihat yang satu yang lain dibanding jadi kita bisa meramu dan memberikan direction. Tapi kalau kita diberi dengan informasi yang salah, dikarenakan kalian takut misalnya kepada bos, sengsara. Jadi memang sifat untuk berani untuk mengemukakan sesuatu itu mesti dilatih ya Pak Deta ya? Betul. Dilatih gitu. Tentunya tidak ngasal ya. Pentingnya by data tadi ya, by referensi tadi ya kalau harus kata pakai Pak referensi. Tria. Dan saya lihat tidak ada yang tipikal diktator di tempat kita gitu. Iya kan? Karena di atas ini masih ada lagi yang lain gitu. Begitu ya Pak Natapon, silakan Pak Natapon. Kalau dari Pak Natapon sendiri Pak, potensi apa nih Pak yang perlu untuk dikeluarkan supaya hasil kokinya tadi nggak pahit Pak buat Pak Deta? Saya sih setuju dengan Pak Tria, Pak Deta, ya, kerjasama. Jangan tutup otak. Tidak ada superhero, superman. Itu yang singkat ya. Jadi yang saya sendiri itu dapat dari Pak Tria, Pak Deta selalu support, selalu bicara, selalu cari solusi bersama. Saya Kuki contohnya, atau bilang itu tukang rem atau tukang cash kan, saya Kuki. Tapi kalau manajemen, nah Pak Heri, Pak Deta, Pak Tria kelihatan Kuki lagi kayaknya kurang itu kurang ini, saya siap di support. Saya juga mau di manajemen di level operate
staf atau subordinat, itu yang di bawah kita itu juga harus saling komunikasi, saling bantu ya. Itu yang kita perlu, menurut saya sudah cukup bagus lah, tapi mungkin perlu dijaga, nah perlu dijaga. Contohnya kita sudah tambah produksi, ya. Mungkin ini bukan topik sesuai dengan pertanyaan, tapi ada hubungan. Nah, kitanya tambah produksi dari 2 juta 3 juta naik sampai 4 juta lebih, hampir 5 juta. Berarti dampak lingkungan, nah area kebukaan area itu pasti lebih luas, lebih besar. Ya, Pak Deta juga pasti cari buyer lebih banyak. Dari saya sini pasti koki banyak. Nah, mungkin ada yang pahit, ada yang manis, campur-campur. Kalau tidak salah tahun ini kita dapat PHKN, good mining practice. Itu yang jadi buktikan bahwa kalau kita kerjasama dengan baik, kondisi bagaimana pun kita pasti lewat, pasti bisa dapat. Itu dari saya. Wah, artinya kalau tadi saya melihat dari Pak Tria, Pak Deta sama Pak Natapon ini sama ya Pak, artinya kita teamworknya harus lebih kencang, komunikasi dan koordinasinya juga tentunya harus lebih sering, tapi tentu harus ada dasar dan data referensinya ya Pak, Bapak semua. Nah Pak, kalau saya ngelihat kan kita itu perusahaan yang bukan hanya menambang tapi mencoba untuk meningkatkan value-nya. Nah, salah satu cara kita meningkatkan value-nya adalah SDM-nya nih juga ditingkatkan nih value-nya supaya targetnya bisa tercapai, keunikan kita bisa jadi sebuah prestasi gitu. Pak, kalau misalnya dari kacamata direksi nih Pak, melihat terutama saking concernnya manajemen atau direksi itu adalah sampai budaya perusahaan kita pun masuk ke dalam misinya supaya kita itu benar-benar nilai tambahnya tuh ya benar-benar bertambah, tidak hanya dari menambang gitu. Nah, kalau dari kacamata direksi nih Bapak-bapak semua, sejauh mana sih Pak implementasi budaya kerja kita yang sudah terstate di visi itu berjalan hingga 27 tahun PKN ini Pak? Bapak budaya perusahaan. Saya pikir cukup baik. Sudah cukup baik. Cuma tentu sekali lagi, ya ruang improvement harus selalu ada. Jadi kita ini tidak akan bisa budaya, karena akan budaya dia tidak bisa hanya sekali waktu ya. Tidak bisa 1 hari, 1 bulan, 1 tahun pun tidak bisa. Budaya ini harus terus berjalan sampai dengan meninggal atau sampai mati nanti. Budaya tersebut itu embedded. Pertanyaannya adalah saat ini adalah bisakah kita melaksanakan budaya ini tersebut secara otomatis? PR berikutnya ya. Betul, nih, Pak ya. secara otomatis. Jadi tidak perlu ada perintah dari Pak Tria, tidak ada perlu perintah dari Pak Natapon, tidak ada perlu perintah dari Pak Hari. Kita melaksanakan budayanya secara otomatis. Otomatis. Jadi begitu kita dihadapkan kepada sesuatu kondisi tersebut, budaya tersebut itu udah langsung lahir. Kita dihadapan dengan budaya problem yang lain, budaya lainnya udah langsung lahir. Jadi bisa nggak sudah sekarang kita menjadi otomatis? Kalau dari saya saat ini sudah cukup bagus. Tentunya itu salah satu proses panjang ya, memang yang harus dilaksanakan, nggak bisa dilewatin, nggak bisa diloncatin, nggak bisa langsung instan. Itu nggak mungkin. Jadi harus emang sepanjang ini budaya di-embedded. Pertanyaannya ujung akhirnya bagaimana caranya itu otomatis, bagaimana itu menjadi refleks. Tidak perlu diingatkan gitu ya Pak. Tanpa pengingatan dan yang lainnya, refleks. Itu menurut saya. Menurut saya. Bukan istilah manajemen, jadi mental map gitu kan. Langsung gitu kan. Sudah gak ada masalah. Menjadi adjusted gitu kan orang-orangnya kan. Oke, Pak, kalau kita ngelihat kan ini adalah kita menuju 27 tahun, bukan menuju, sudah di 27 tahun dan di 2025 ini kalau tadi Pak Nato udah spill ya, target kita akan
naik nih gitu ya. Target kita nih akan naik. Nah, Pak, apa sih arahan direksi atau misal pengennya direksi di 2025 ini mungkin dari Pak Deta, Pak Tria, kemudian juga Pak Natapon itu seperti apa sih Pak di 2025 dan 27 tahun PKN ini Pak? Ya, saya ulangin seperti yang saya katakan tadi, kita mesti lebih punctual. Lah, harus tepat sasaran. Karena efek daripada kesalahan itu untuk skala kita sudah besar. Ya kan? Makanya kenapa kalau pernah baca buku bagaimana mengajar gajah menari gitu kan. Kita mungkin belum jadi gajah. Ya kan? Karena semakin besar kita itu kan semakin lamban biasanya gitu. Nah, itu mesti kita tetap, bagaimana kita tetap gesit gitu. Tidak pernah menyerah. Kemudian tidak pernah berhenti belajar gitu kan. Saling percaya satu sama lain, tapi mesti punctual gitu. Yeah. Kurangin kesalahan. Itu aja. Kurangin kesalahan ya, Pak. Nah, itu aja. Kalau dari saya ya. Sedikit tapi perlu penelaan yang luar biasa nih Pak ya. Refleksi ke diri kita. Apa yang sudah saya lakukan selama ini sudah benar? Kalau sudah benar, bagaimana membuatnya lebih benar? Atau mempertahankan minimum gitu kan. Jangan bikin salah lagi gitu. Gitu aja. Siap, silakan Pak Deta. Saya ngegasin tambahin ya. Ada sebuah kesalahan yang memiliki titik tidak kembali atau point of no return. Itu ada. Nyuwun sewu nih, mohon maaf agak porno dikit. Tetapi seorang wanita untuk menjaga kehormatannya gitu ya. Pada saat kemudian hamil, maka tidak akan bisa kembali lagi waktunya. Seorang pencandu narkoba sudah melewati fase overdosis ya, maka dia tidak akan bisa kembali lagi. Mengurangi kesalahan adalah sifat yang harus dipegang sama kita di tahun depan dan di 2025 dan selanjutnya kalau boleh. Karena kan ada titik tidak bisa kembalinya. Pak Tria bilang tadi gajah gitu ya. Bayangin gajahnya kepleset. Susah bangunnya Pak. Sudah susah bangunnya. Kesleo pula Pak. Nyawanya pun terancam. Kesleo Pak. Betul. Jadi ya selalu kurangi kesalahan itu adalah hal yang simple. Saya pikir saya bisa sepakat sama Pak Tria. Kurangi. Akhirnya. Baru kali ini sepakat. Akhirnya ya Pak. Saya pun nungguin momen of sepakat ini. Karena gini. Kebanyakan teman-teman nih sekarang idenya tuh bagus-bagus. Bagus-bagus. Saya pikir saya bisa sebut di podcast ini gitu ya. Pada saat acara ulang tahun tadi malam itu bagus. Tetapi faktor X atas sebuah kesalahan itu cukup lebar. Cukup besar sekali. Nah, bayangin faktor X itu kejadian. Titik tidak bisa kembali lagi kemarin. Kita harus tidak melaksanakan ulang tahun pasti. Jadi gimana kita bisa lihat titik itu tidak terjadi gitu. Bagaimana cara kita bisa lihat manajemen resiko lah ya. Melihat resiko, analisa resikonya bagaimana. Kalau Pak Tria tadi bilang mengurangi kesalahan, saya jawab saat ini. Permintaan saya adalah untuk supaya bisa kurangi kesalahan, analisa manajemen resikonya harus ditimbang-timbang. Jadi itu tambahan dari saya. Jadi saya pikir nganjutin Pak Tria, kesalahan itu hanya bisa dikurangin kalau kita tahu resikonya. Itu dari saya. Oke, silakan Pak Nat. Pak, 2025 ini apa sih Pak yang diinginkan oleh Pak Natapon selaku direktur yang membawai operation nih Pak? Ini paling penting ini. Ditunggu ini Pak. Dan harus hafal nama. Dan Hafal lah ya. Tanya dulu, nomor sepatunya berapa? Rasanya hafal ya. Pertanyaannya mudah tapi jawabannya susah. Kalau inginkan saya kan, pertama itu saya inginnya bisa dapat sesuai dengan target supaya pendeta bisa saja. Saya tahun ini ya banyak sih yang
kelemahan dari operation saya akui ya, banyak. Nah, di dalam kondisi yang memang kondisi yang tidak kita agak bisa ekstrim. Nah, tapi itulah kalau kitanya sudah persiapan dulu, sudah pikir kalau terburuk pakai mana, kalau tidak sesuai dengan plan ini pakai mana. Kita harus ada plan A, plan B, plan C. Itu baru bisa jawab. Kalau tidak sesuai dengan plan ini, plan yang kita akan berubah atau pakai supaya bisa dapat target sudah persiapan atau belum. Nah, kalau kita hanya ada satu plan, kalau ada apa yang berubah, baru kita pikir plan B bagaimana, itu terlambat. Ya, balik lagi ke planning. Makanya planning itu penting sekali menurut saya. Nah, dan juga dari planning sekarang itu saya tidak mau tidak mau lihat hanya tahun depan. Saya rasa itu kita harus lihatnya sampai tahun berikutnya, tahun 5 tahun ke depan kalau Jangka bisa, panjang kan? ya, Pak. Supaya kita tahu yang tadi yang saya bilang itu barang kita diraci yang mana aja, kapan kita perlu pakai. Kalau sampai waktu yang mau pakai baru, ini Pak saya mau pakai besok, terlambat. Nah itu yang kita perlu improve-nya, akhirnya balik ke improvement. Nah jadi itu yang saya pinginnya operation itu dari planning lebih ketat lagi, lebih konsentrasi perhatian tentang plan yang benar-benar. Ya. Jadi dari tahun ini atau dari pengalaman kita sudah beberapa tahun itu, menurut saya kita sudah banyak sih perbaikan ya. Contoh yang kita bisa ambil untuk perbaiki. Ya, contoh yang kurang bagus, kenapa yang kita tidak dapat sesuai dengan plan, karena apa, itu yang bisa jadi parameter yang kita akan ambil untuk improve. Nah, supaya plan tahun depan dan berikut itu lebih bagus lagi. Itu yang saya ingin terjadi di bagian operation. Berarti kalau tadi saya boleh menyimpulkan dari Bapak ketiga adalah bahwa kita di 2025 nih wajib yang pertama harus mengurangi kesalahan ya Pak ya. Tentunya bagaimana sih kita caranya mengurangi kesalahan adalah analisis manajemen resiko. Kalau kata Pak Deta tadi, tentunya kalau untuk bisa melakukan itu adalah planning kita harus bisa tepat sasaran nih, untuk bukan hanya divisi tertentu tapi untuk semua kita yang menjadi batalion PKN kalau kata istilah di 2027 ini ya. Oke, baik Bapak-bapak direksi semua, kita juga pengen tahu nih Pak, pesan apa sih Pak yang ingin disampaikan untuk segenap batalion PKN yang mungkin hari ini mendengarkan podcast kita semua? Siapa? Ya kan? Saya lagi 5 dulu. Dari yang agak Saya mungkin berpengalaman. dengan kata-kata singkat. Yang pertama, tetap semangat. Kedua, percaya diri sendiri. Ketiga, saling mempercayai. Dan keempat, kurangin kesalahan. Yeah. Dah itu aja. Yes. Pak Deta silakan Pak. Pesan yang ingin disampaikan Pak. Mungkin saya mau nantang kepada semua batalion PKN. Dan pakai kata-kata yang paling sederhana. Mau ganteng nggak? Mau cantik nggak? Mau keren nggak? Karena kan pada ujung-ujungnya untuk menjadi itu semua, ikutin apa kata Pak Tria tadi. Gitu. Kalau Udah 2 kali Pak Deta ini. Makasih Pak Deta. ya biar nyambung. Contoh, pakai baju sudah rapi belum? Atau emang lagi ngetren begini katanya gitu. Oke, kalau lagi ngetren gini segala macam, tampak representatif nggak kalau kamu pakai logo PKN? Itu hal yang paling sederhana. Dimulai dari kaca diri sendiri dulu. Jadi saya bilang kalau kita mau memang paling bener introspeksi ya, untuk kita mau ganteng nggak, mau cantik nggak, mau keren nggak, introspeksi aja dulu. Coba lihat kaca. Aku sudah keren, aku sudah ganteng, atau aku sudah cantik.
representatif, bukan harafiah. Yeah. Ganteng banget ya gitu. Banyak komodo juga katanya di PKN. Cuma maksud saya kita cukup representatif tidak? Karena kan kalau itu belum cukup, maka kita mungkin pada saat keluar dari kamar kita setelah ngaca itu, kita mungkin menjeopardize si logo. Kita menjeopardize si logo. Kita mungkin akan membahayakan si logo. Logo ini bukan miliknya seorang, bukan miliknya Patria, bukan miliknya Kunatapon, bukan miliknya saya, bukan yang memang miliknya pemegang saham, tapi logo ini miliknya teman-teman semua di batalion PKN. Jadi artinya kalau belum ganteng, belum cantik dengan benar-benar, lu bakal nyakitin orang lain ntar gitu. Yang sudah berusaha cantik dan ganteng Sudah tadi berusaha cantik ya dan Pak ganteng ya. gitu. Jadi kayak beda sendiri di barisan. Jadi itu aja saya pikir di 2025 ini. Artinya kita harus jadi ganteng dan cantik ya Pak. Pak Natapon, apa yang pengen disampaikan Pak untuk teman-teman yang mendengar hari ini podcast kita Pak? Saya orang Terangi, jadi kayaknya semuanya sudah ambil. Masih ada sih, masih ada ya. Saya ingatnya, tapi waktu rapatnya ada satu kata ya. Tapi sebelumnya saya tidak tahu mereka omongnya kalimat apa. Tapi yang terakhir kayaknya ada kita bisa. Ada kan? Kita bisa. Okay. Itu yang saya itu bagus. Kita bisa. Seperti yakin semangat kita bisa. Tapi bagaimana bisa dapat sesuai dengan kata itu? Nah, kalau bilang kita bisa tapi hanya kata itu tidak ada guna. Ya. Teamwork. Nah, teamwork itu penting. Kerjasama. Tadi Noma bilang ada tukang tes, tukang rem. Nah, Lihatnya ke situ Pak, jangan. Tukang remnya enggak ada. Tukang rem atau tukang apapun lah. Jangan hanya bilang oh ini bukan tugas saya, ini tugas saya itu saya betul. mau saya rem aja atau saya gas saja. Betul. Kalau lihatnya di dalam ruangan atau tempat kerja atau perusahaan yang sama. Kalau lihat apa yang aneh yang tidak sesuai dengan standar. Oh ini orang rusak tapi ini bukan tugasku. Biarin itu jangan begitu ya kan. Itulah yang akan bisa bantu. Kadang-kadang tukang rem juga lagi sibuk. Belum ada waktu tapi kalau dikasih tahu itu yang bisa bantu ya kan. Nah, wah itu kerjasama, teamwork. Nah, itu baru bisa dapat kata yang kita bisa. Ya, itu dari saya. Luar biasa. Baik, kalau saya bisa menyimpulkan bahwa dari direksi kita ini adalah teman-teman, kita setiap insan yang saat ini tergabung menjadi batalion PKN adalah karyawan-karyawan terbaik yang sudah melewati seleksi yang tentunya juga tidak mudah gitu ya. Artinya kita dipercaya oleh manajemen, kita punya potensi yang luar biasa. Jadi di 27 tahun ini, mari kita semakin menggali potensi kita untuk bisa semakin meluaskan inspirasi untuk siapapun yang melihat logo PKN ini. Artinya PKN ini adalah karyawan-karyawan yang memiliki potensi. Tadi tentunya bagaimana caranya kita lebih semakin mengurangi kesalahan, pola berpikirnya harus lebih runut ya Bapak-Bapak ya. Mulai dari planningnya, kemudian ketika implementasinya, checkingnya, kemudian kontrolnya itu semua harus runut dan tentunya ini tidak bisa kita laksanakan sendirian. Jadi mari kita teamworknya semakin diluaskan dan tentunya mari kita mengimplementasikan budaya perusahaan dengan benar supaya tadi kita menjadi cantik dan ganteng supaya perusahaan kita juga semakin bisa menginspirasi lebih luas gitu ya. Amin. Baik, Bapak-bapak terima kasih Terima sudah kasih. meluangkan waktunya. Jangan kapok dan Terima kasih ya. semoga the next datang lagi ya Bapak-bapak. Panatapon hebat ya. Pada tempat ternyata bijaksana. Bijaksana sekali. Salaman dulu kan. Tadinya agak takut. Masih kukuh. Oke. Baik, terima kasih Bapak-bapak Terima kasih, direksi. Terima kasih terima kasih.